Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fatihul Irhab, NIM 135222143. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas cybersecurity bagian penetration testing, khususnya di bagian CTF, eh, menggunakan lab MBPTL yang dapat diakses melalui github.com/byfedra/mbptl. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu apa sih itu MBPTL. MBPTL sendiri merupakan sebuah lab hacking yang dimana dia itu dirancang untuk pemula yang ingin belajar penetration testing gitu. Nah, MBPTL sendiri itu dia tuh dibuat dalam config Docker yang tujuannya itu untuk mempermudah dalam setup environment-nya. Itu dimana Docker sendiri ini dia juga sudah multi container sehingga dapat mensimulasikan lingkungan yang realistis gitu. Nah, untuk setupnya sendiri itu langkah pertama ya udah kita bisa dengan clone eh, repositorinya dari si Biovedra ini. Terus yang kedua yaudah kita tinggal masuk ke foldernya lalu jalankan Docker ya gitu dengan menggunakan Docker Compose. Oke, lanjut pertama yaitu path reconnaissance ya. Basically PES 1 ini atau recognition ini itu kita mencoba untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu dari target yang akan kita tuju. Nah, untuk flag pertama ini tuh kita menginspeksi dari halaman localhost-nya gitu. Jadi ketika kita menjalankan Docker dan kita ketik localhost itu bakalan terbuka localhost di port 80 dan kita coba mencari-cari eh, apakah ada hal yang menarik gitu ya. Di sini ditemukan gitu saat kita menginspeksi halamannya di sini ditemukan di bagian file HTML itu terdapat flagnya yaitu di flag pertama itu mbptl gitu. Oke, lanjut ke yang flag kedua masih fase reconnaissance. Nah, di sini kita coba eh, mencari tahu gitu kayak kalau misalnya kita mengakses ini tuh mengakses si aplikasi tersebut tuh apa sih respon apa saja yang kita dapat gitu. Nah, di sini kita coba mengcurl dari halaman aplikasi tersebut. Nah, di sini setelah kita curl ini kita mendapatkan respons gitu. Dan di sini ada hal yang menarik yaitu ada custom header yang berisikan X strip mbptl yang merupakan ternyata dia tuh flag keduanya gitu. Jadi tujuannya di sini sebenarnya kita cuma pengen melihat respons dari aplikasi target kita gitu. Oke, lanjut ketiga masih fase satu. Nah, di sini tuh kita coba eh, mencari gitu kayak selain port utamanya yang dimana port utamanya itu port 80 gitu ya. Apakah ada port lain yang terbuka gitu yang mungkin saja eh, secara awalnya itu tidak terlihat gitu ya. Jadi mungkin hanya orang internal saja yang tahu gitu bahwa terdapat port yang terbuka selain port utamanya gitu. Nah, di sini kita coba menggunakan Nmap gitu ya untuk mencari port-port lainnya. Dan di sini kita mendapatkan akses gitu bahwa ternyata selain port 80 terdapat port 80 80 atau 8080 gitu yang eh, mungkin coba aja bisa kita akses gitu. Nah, di sini coba kita akses gitu ya. Jadi selain yang sebelumnya kita buka di port 80, sekarang ini kita buka di port 8080. Nah, di sini ternyata menghasilkan suatu halaman yang sudah ternyata berisikan flag ketiga gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari sini tuh kita coba mengakses port lain atau halaman lain yang mungkin dari halaman utama itu kita tidak bisa dapetinnya gitu. Oke, lanjut ke flag keempat atau PES 2 atau web enumeration. Nah, PES 2 sendiri untuk web enumeration ini kita coba mencari gitu kayak halaman-halaman apa saja gitu. Jadi kan sebelumnya kita coba mencari port apa yang terbuka selain port utama. Di sini kita coba mencari halaman apa atau root apa yang tersembunyi gitu. Nah, di sini karena port 8080 itu merupakan port yang tersembunyi sebelumnya, mungkin eh, ada hal menarik yang mungkin bisa kita dapatkan gitu dari web enumeration ini gitu. Nah, di sini kita menggunakan Nikto gitu ya untuk mencari apakah ada root.
tersembunyi atau root yang menarik di dalamnya. Nah, di sini kita coba dikto dan sini terlihat gitu ya bahwa terdapat eh oh, di sini pertama saya sekalian mencoba menggunakan localhost atau port 80. Ternyata hanya ada root buat image gitu, dan setelah saya coba itu tidak ada menarik apapun. Di sini kita coba untuk di port 8080. Ternyata di sini ada root administrator yang mungkin saja bisa saja menarik gitu. Dan ketika eh, coba saya akses gitu ya, ketika coba saya akses si root ini itu ternyata dia menampilkan halaman login dari admin dan mendapatkan flag keempat gitu. Oke, selanjutnya yaitu fase ketiga atau SQL injection. Di mana fase ketiga ini kita coba eh, melakukan penetrasi melalui database, khususnya di bagian SQL ya gitu, untuk melakukan injection di bagian SQL ya, gitu. Nah, tujuan utamanya itulah menguji aplikasi utama atau port 80 gitu untuk dari kerentanan si injeksi SQL ya, gitu. Nah, eh kita menyadari gitu bahwa di halaman utama itu terdapat list buku yang kalau misalnya kita pencet itu menghasilkan detail bukunya. Nah, di situ ada hal yang menarik, yaitu ada parameter dari si bukunya. Nah, di sini kita bisa mencoba gitu kayak apakah mengetes apakah parameter dari ID ini tuh bisa kita injection gitu. Nah, sebenarnya di sini di parameter itu kan dia ID itu kan menggunakan integer gitu. Jadi coba kita tes saja jika tidak menggunakan integer apa yang akan terjadi gitu. Nah, di sini saya mencoba melakukan dengan memasukkan string k. Lalu hasilnya adalah bahwa terjadi error gitu ya. Jadi kayak aplikasi akhirnya menghasilkan respon error karena memang parameter ID itu dia hanya bertipe integer gitu. Nah, di sini akhirnya dia mengembalikan respon error dan juga flag kelimanya gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari SQL injection ini coba untuk eh, merusak dari SQL yang ada dalam sistemnya gitu. Lanjut ke flag ke 6, masih di fase 3 SQL injection. Nah, di sini tuh kita coba menggunakan SQL map, di mana di sini kita memanfaatkan halaman dari detail buku tersebut gitu untuk mengekstrak data dari database-nya. Nah, di sini tuh saya menggunakan dari SQL Map ya, library-nya Python. Di sini ternyata terdapat dua custom database, yaitu administrator dan juga bookstore yang mungkin saja menarik untuk kita pelajari atau kita eksplorasi lebih jauh gitu. Nah, di sini tuh di langkah kedua itu kita coba melakukan dump atau mengeluarkan atau mengekstrak isi dari si database tersebut gitu. Nah, sebenarnya saya melakukan dua kali, yaitu di administrator dan juga di bookstore. Nah, cuman di bookstore itu tidak ada hal yang menarik gitu. Jadi dia hanya berisi eh, buku-buku saja, jadi tidak ada hal yang menarik lainnya gitu. Sementara di administrator sendiri itu terdapat dua tabel gitu ya. Yang pertama ada flag dan juga users. Nah, flag sendiri ini udah kita bisa mendapatkan flag ke-6 ya. Dan juga yang menarik di tabel users, yaitu kita mendapatkan password dan juga username dari tabel users yang mungkin saja nanti bermanfaat di kedepannya gitu. Nah, sebenarnya tujuan dari melakukan ini adalah gimana cara kita untuk mencari tahu atau mencari data-data informasi yang sifatnya itu sebenarnya itu kredensial gitu, yang dapat bermanfaat eh, di bagian lainnya gitu, di bagian attack lainnya. Lanjut keempat yaitu file upload dan web shell gitu. Nah, sebenarnya di flag ke-7 ini tuh masih bagian ke SQL injection juga sih, tapi dia juga masuk ke PS4 gitu. Nah, di sini tuh kita tadi kita telah mendapatkan kredensial dari tabel user yang admin dan juga passwordnya. Jadi kita coba menggunakan login ke halaman yang sebelumnya itu udah kita cari tahu gitu. Jadi dan sini coba kita masukkan kredensial lah. Ternyata login itu berhasil.
dan menampilkan halaman admin yang dimana di sini juga terdapat flag ketujuh gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari sini tuh ya sudah kayak kita coba memanfaatkan kredensial, jadi kita bisa bertindak seolah-olah sebagai user gitu dan mencari tahu apa sih hal apa yang bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Nah, oke, di sini ternyata di halaman admin itu terdapat file upload gitu ya. Terdapat file upload untuk buku yang sebenarnya ini tuh seharusnya image gitu. Namun dalam kerentanan ini tuh ternyata si filenya itu tidak divalidasi gitu. Jadi tidak ada validasi ekstensi file yang kuat sehingga kita bisa memanipulasi atau kita bisa memasukkan file yang berbahaya gitu yang bisa menjalankan script kita. Nah, di sini saya membuat web shell PHP dengan PHP ya isi ini PHP system get command gitu untuk nantinya sebagai sistem yang akan dipaksa dijalankan gitu ya yang nanti kedepannya bisa saya gunakan sebagai RCE gitu. Oke, lanjut ke pasal 5 atau post exploitation. Jadi di mana sebelumnya itu saya sudah memasukkan file tadi, file PHP tadi itu yang diupload dan digunakan sebagai entry point untuk RCE atau remote control execution. Eh remote code execution. Eh pertama langkah pertama itu kita bisa membuka open browser dari si eh komen menggunakan file upload saja. Jadi sebenarnya langkah awal itu kita masuk ke bagian si detail image ya. Nah, lalu kita buka si image ya. Nah, karena kita telah memasukkan file yang sebelumnya gitu, jadi kita bisa menambahkan komen ini untuk mengeksekusi eh, program tersebut gitu ya. Si entry point RCE tersebut sesuai yang kita mau. Nah, di sini tuh kita saya coba mencari directory gitu ya, directory dari file atau sistem yang ada gitu untuk mencari flag atau nah ternyata ditemukan di sini terdapat flag pada file user.txt. Setelah itu juga terdapat file root.txt gitu ya yang mana sayangnya aksesnya itu tidak bisa digunakan untuk sekarang gitu. Nah, jadi ya sudah. Kalau gitu, karena baru dapat itu user.txt, coba kita buka aja gitu apakah ada yang menarik. Ternyata ya sudah. Kita file berhasil dibuka dan terdapat flag untuk flag ke-8. Nah, sebenarnya tujuan dari ini itu eh, kita mengeksploitasi CRC itu sebagai entry point untuk mencari tahu hal-hal apa yang ada di eh, dalam sistem tersebut dan apakah kita bisa untuk mengeksekusi hal tersebut gitu. Oke, lanjut ke flag ke-9 masih fase post eksploitasi. Nah, di sini tuh karena tadi sebelumnya itu kita tahu bahwa ada root.txt yang memerlukan hak akses root gitu ya. Jadi di sini kita coba mencari cara agar kita bisa menaikkan level akses kita gitu. Nah, langkah pertama yaitu kita coba menggunakan hal yang sama yaitu dengan mengupload dari bagian image tadi. Cuman di sini kita bikin file reverse shell PHP gini ya, menggunakan base system base SPS ini dan di sini menggunakan IP dari sistem tersebut. Jadi sebelumnya kita mencoba mencari IP-nya dulu gitu. Nah, setelah itu nanti sama seperti sistem sebelumnya, eh, sama seperti langkah sebelumnya yaitu kita upload di file yang image tadi gitu. Nah, di sini kita juga eh, menyiapkan gitu ya listener ya. Di sini VNP 13337 untuk mendengarkan itu saat code kita ini sudah eh, terexecute gitu. Nah, jadi setelah kita masukkan ini dan kita menyiapkan listenernya, kita bisa mengexecute code ini dengan membuka halaman si detail bukunya itu yang nantinya dia akan terus-terusan loading dan mengexecute code ini. Di sini kita di dalam eh,
hal ini tuh ditujukan untuk kita agar kita bisa masuk ke sel ke web selnya ke sel utamanya itu sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih interaktif dibanding yang sebelumnya gitu. Yang web cell yang sebelumnya kan kita hanya masuk ke bagian URL atau ya bagian ke URL doang gitu. Nah, di sini kita masuk ke bagian lebih dalam selnya untuk melakukan hal-hal lebih lanjut gitu. Nah, di sini kita coba mengeksplorasi kayak apakah ada hal yang mencurigakan atau tidak menggunakan LinPS. Nah, di sini tuh ternyata setelah ada banyak hal gitu ya yang dihasilkan dari LinPS ini, ternyata terdapat hal yang menarik yaitu di sini terdapat user bin base yang dimana pertama ini dia ada salah pengetikan, salah misconfiguration gitu. Dan di sini kita tahu bahwa ini merupakan SUID binary gitu yang bisa saja eh, menarik untuk kita eksplorasi lebih jauh dan bisa saja kita eksploitasi gitu. Nah, di sini karena dia itu binary SUID sendiri gitu dan dia memiliki level root access. Jadi kita mencoba mengeksploitasi binary SUID-nya itu sendiri gitu dengan melakukan command bin bash gitu ya. Nah, ketika kita melakukan command bin bash itu sendiri, di sini dapat dilihat bahwa level akses kita itu naik gitu menjadi root. Dan ketika coba kita cek gitu ya, di sini ya level akses kita sudah menjadi root, yang artinya kita bisa mengakses file yang sebelumnya yaitu root.txt untuk mendapatkan eh, informasi tambahan atau informasi baru yang merupakan di sini isinya sih flag yang ke-9 gitu. Oke, lanjut phase ke-6 atau SOC analysis. Nah, ini sebenarnya kita berperan sebagai blue team-nya gitu, bukan red team. Kita sebagai blue team-nya di mana uh, ya kita coba menganalisis hal-hal yang mungkin saja dari para penyerang itu meninggalkan jejak gitu. Yang pertama ada log access web, yang dimana lokasinya itu ada di varlog slash apache slash access.log. Nah, sebenarnya kenapa kita perlu melakukan melihat log akses dari web ini itu sebenarnya untuk melihat apakah ada request-request yang mencurigakan yang ditujukan ke web kita gitu. Nah, di sini setelah coba saya cek ternyata yaudah hanya menghasilkan flag 10 aja gitu. Ya, flag 10. Yang ini artinya berarti dari sisi penyerang pun itu dia dia rapih gitu ya, karena tidak ada request yang mencurigakan gitu. Lanjut yang kedua yaitu kita melihat komen historinya gitu. Jadi eh, ketika si penyerang itu sudah mendapatkan akses root, nah si setiap komen yang dilihat itu kan bakalan dicatat gitu ya. Jadi coba kita cek biar kita tuh tahu penyerang itu ngapain aja sih di dalam eh, sel kita gitu. Apalagi ketika setelah mendapatkan akses root gitu, biar kita tahu oh penyerang ngapain aja gitu. Nah, di sini lokasinya di root slash base history. Jadi coba kita baca saja dan di sini kita mendapatkan flag K11 gitu. Lanjut ke cell configuration di mana lokasinya di root slash base RC. Nah, eh, hal ini tuh kenapa kita perlu ngecek ini tuh karena biasanya ketika si penyerang itu telah mendapatkan akses root, biasanya dia tuh memodifikasi file ini untuk gimana caranya menciptakan persistensi. Jadi sehingga ini nyambung ke post exploitation. Gitu. Jadi biar dia tetap si penyerang ini menjaga hubungan antara eh, komputer yang digunakan penyerang terhadap sistem yang diserang itu biar dia bisa terus-terusan terhubung terhadap sistemnya gitu. Nah, di sini coba kita cek dan ya sudah gitu, kita mendapatkan flag ke-12. Oke, lanjut ke phase 7 atau network pivoting. Nah, di sini kita balik lagi sebagai penyerang gitu ya. Di sini kita coba mencari network apa saja gitu ya yang terhubung atau ada atau digunakan gitu.
Sebelumnya itu kan kita tahu bahwa si eh, dia tuh berjalan sebelumnya kan kita mencarinya itu port tersembunyi yang dibuka gitu. Nah, di sini coba kita mencari apakah ada service lain gitu ya yang berjalan gitu. Nah, pertama kita cek dulu ya. Jadi ini di dalam selnya itu kita cek kayak untuk mencari IP dari server utamanya itu menggunakan hostname. Di sini tahu ya kita dapat bahwa dia berjalan di IP 172.18.0.2. Setelah itu kita coba mencari tahu nih kayak selain si yang utamanya ini tuh apakah ada service lain yang berjalan di subnet yang sama gitu. Nah, di sini kita pakai Nmap gitu untuk mencari service-service lain. Jadi ternyata menghasilkan 4 gitu ya. Cuman yang menarik di sini ada yang belum kita akses itu ada di MBTL internal dengan subnet terakhir itu 3 dan juga di MBPTL app itu di 4 gitu yang bisa coba kita eksplorasi lebih jauh. Nah, di sini saya coba menggunakan Nmap lagi gitu ya untuk mencari tahu port yang terbuka dari setiap service tersebut. Nah, di sini tuh bisa kita lihat ya di sini ketika saya melakukan Nmap terhadap MBPTL app terdapat port yang terbuka yaitu port 5000 gitu. Nah, setelah itu kita kita tahu nih oh berarti terdapat port yang terbuka yaitu 5000 di service sekian ya di IP ini 0.4. Nah, coba kita melakukan curl atau kita coba mengakses eh, service tersebut gitu. Coba apa sih kayak respon dari service tersebut. Nah, ternyata di sini kita dapetin respons dari service tersebut yang cukup menarik. Selain kita mendapatkan flag gitu ya. Di sini kita mendapatkan flag ke-13 gitu. Nah, kita juga tahu nih gini di sini bahwa eh, si service tersebut tuh dia terdapat parameter di sini ada yang nih name begini yang bisa saja menarik untuk kita eksplorasi lebih jauh gitu yang bisa saja menjadikan celah untuk dieksploitasi gitu. Nah, di sini coba kita eksploitasi gitu ya eh, dengan SSTI atau server side template injection gitu. Di sini kita coba sebenarnya sebelum itu saya coba memasukkan parameter name ini dengan tes dan di sini terbukti di sini masuk ke tes gitu ya. Jadi kayak oh berarti bisa saja kita melakukan suatu injection di dalam sini yang em, mengakses atau membuat folder atau file yang seharusnya tidak bisa kita baca gitu. Di sini kita coba membaca file flag gitu ya. Dan ternyata menghasilkan flag ke-14 yang dimana flag ke-14 ini merupakan isi dari flag tersebut yang coba kita paksa baca melakukan SSTI. Di sini ternyata kita mendapatkan flag ke-14. Gitu. Lanjut ke pasang ke-8 atau binary eksploitasi di mana kita di sini mencoba mengeksploitasi dari sisi binary-nya. Nah, di sini kita menggunakan static analysis. Terdapat yang file main gitu yang sebelumnya sudah di-download. Di sini kita coba mengekstrak menggunakan string gitu ya dari file binary tersebut gitu. Ternyata ditemukan hal yang menarik yaitu eh, flag-nya tersebut gitu ya yang dapat diekstrak menggunakan string gitu. Dan ya sudah kita dapat flag ke-15-nya gitu. Lanjut ke flag ke-16 atau service access di mana tujuannya ini tuh sebenarnya gimana caranya kita bisa terhubung ke service akses tertentu. Nah, di sini saya menggunakan Netcat gitu ya untuk terhubung ke service internal gitu, MPPT internal dan ketika terhubung gitu ya sudah gitu kita bisa melakukan hal-hal lainnya gitu. Nah, di sini tuh ketika terhubung ya, servisnya itu merespons bahwa ya sudah service telah terhubung dan memberikan flag ke 16 gitu. Nah, lanjut
ke flag ke-17 masih binary exploitation, di mana sekarang itu kita mencoba mengeksploitasi buffer overflow. Nah, di sini tuh tujuannya tuh untuk mengeksploitasi fungsi gauge yang dia tuh tidak aman, di mana dia tidak ada validasi eh, mekanisme untuk memvalidasi ukuran yang bisa masuk. Jadi eh, dia bisa menerima berapa banyak pun input yang dimasukkan gitu. Nah, di sini kita coba bikin pilotnya gitu ya dengan menambahkan A gitu ya sebanyak 136 untuk membuat si buffer overflow ini. Nah, di sini coba ya udah kita lakukan apa namanya eksploitasinya itu dengan script ini. Nah, di sini ternyata berhasil gitu. Jadi eksploitasinya itu berhasil dan karena tadi buffer overflow, akhirnya sekarang kita mendapatkan cell root-nya tersebut gitu di service internal. Jadi yang sebelumnya kita itu nggak dapetin akses root, karena buffer overflow ini dibawa ke bawah dan kita mendapatkan si cell root-nya ini. Nah gitu. Nah, di sini tuh setelah kita mendapatkan cell root-nya ya sudah gitu. Jadi kita bisa melakukan eh, apapun gitu. Nah, di sini langkah yang pertama itu kita coba cari dulu gitu kayak kita cari directory-nya gitu. Kita coba mengelis directory yang ada gitu. Apakah ada hal yang menarik atau tidak. Nah, di sini tuh terdapat hal yang menarik yaitu ada di bagian sini di flag16.txt dan juga flag.txt. Nah, di situ berarti tempat di mana flag tersebut ada gitu. Jadi ya sudah coba kita baca saja dan akhirnya mendapatkan flag ke-17. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.